berkelanjutan, tidak menemukan kasus yang berarti untuk wilayah. Tepuk tangan dulu untuk kawasan kita ini, luar biasa. Harapan kita bisa tetap produktif tetapi aman dari COVID-19. Target ke depan adalah semua kebutuhan karyawan, kebutuhan tenaga kerja yang ada di PT Bayu ini, tentunya jauh hari master plan-nya atau perencanaannya itu harus disampaikan kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa menyiapkan skill yang memang dibutuhkan oleh PT Bayu sendiri, terutama dalam memberikan skill pada tenaga kerja lokal. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi ini agenda yang akan kami lakukan dalam rangka memastikan bahwa Kabupaten Bintan aman dari penularan COVID-19. Kami menuju kawasan industri Lobam, di mana yang akan kami lakukan pada hari ini adalah untuk membuat sebuah komitmen kepada pengelola kawasan dalam rangka memastikan bahwa protokol kesehatan yang berkualitas akan dilaksanakan di lokasi tersebut dalam rangka menyambut era baru, adaptasi baru, pola hidup baru yang sedang kita hadapi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Langsung saja bahwa saya bersama rombongan hadir ke sini tentunya dalam rangka meninjau secara langsung, baik itu secara langsung meninjau bagaimana aktivitas yang dilaksanakan di kawasan ini, kawasan Bintan Inti ini, terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang informasi yang sudah kami terima bahwa di sini alhamdulillah bahwa pihak kawasan Bintan Inti Industrial Estate ini sudah melaksanakan protokol kesehatan dan cukup baik, dan alhamdulillah sampai hari ini khusus di kawasan ini kita berdoa semoga terus berkelanjutan, tidak menemukan kasus yang berarti untuk wilayah. Tepuk tangan dulu untuk kawasan kita ini, luar biasa. Ini semua tentunya tidak terlepas sebuah komitmen dari pengelola kawasan dan seluruh tenan yang ada di sini dalam rangka memastikan bahwa kondisi kita pada hari ini membutuhkan komitmen bersama, tidaklah hanya sebatas anjuran, tapi bagaimana sebuah komitmen bersama bahwa ini menjadi bahaya bersama dan harus menjadi kerja kita bersama. Walaupun kami tahu bahwa kawasan ini sudah menjalankan dengan baik, karena ingin kami lakukan ini, ingin menjadikan kawasan ini menjadi sebuah percontohan bagaimana industri berjalan di kawasan ini, tapi komitmennya berjalan, protokol kesehatan yang berjalan, dan juga ada komitmen tertulis yang disampaikan oleh kawasan. Pada hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa ini sebagai wujud komitmen penerapan protokol kesehatan yang berkualitas. Nah, ini banyak nih kategorinya, protokol kesehatan banyak yang melaksanakan, tapi yang berkualitas itu yang menjadi harapan kita pada hari ini. Kalau sebatas protokol kesehatan tapi nggak berkualitas, ya contoh
karyawan banyak, cuci tangannya satu, itu nggak berkualitas menurut saya. Ini contoh kecil. Tapi yang namanya berkualitas apa? Dia terukur bagaimana pola penerapan protokol ini dengan kondisi yang ada, yang dijalankan pada wilayahnya masing-masing. Contohnya di kawasan ini. Kami yakin di sini kami dengar juga tadi bagaimana kepedulian dalam rangka menjalankan kondisi COVID ini. Ada bantuan APD, ada juga ya dari para karyawan ngumpulin dan juga berbagi sesama karyawan. Saya pikir ini sebuah pola hidup yang luar biasa. Selagi kita semua saling berbagi, insya Allah, selagi semua kita saling mengingatkan, insya Allah kita akan terhindar dari apa yang menjadi kondisi yang kita alami pada hari ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mungkin kalau ada masukan dari Pak Wabub dan Pak Kapolres dan Pak Kajil atau yang lainnya, kami persilakan. Tapi pada intinya kita nanti setelah itu ada melakukan sebuah pernyataan sikap dari PT Bintan itu sendiri. Dan kalau boleh, mungkin kami beberapa nanti mohon Pak Ditya, kami mau ninjau langsung kondisi di dalam pabrik, mungkin sebentar saja ya. Kami ninjau di dalam pabrik bagaimana sih penerapannya yang dilakukan oleh pihak tenan di sini. Apakah sampai kami dengar tempat makannya juga dibatasi ya? Ini saya dapat info ya, jadi saya mau tahu sebenarnya bagaimana. Mudah-mudahan ini menjadi percontohan, karena kita ada 2 kawasan industri. Kenapa kami kesini dulu? Kami ingin ini dijadikan contoh. Satu lagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus ya, PT BAI. Nanti rencana kita setelah makan siang juga ke sana, supaya ada perbandingan lah yang dilakukan di sini supaya menjadi percontohan untuk di lokasi yang ada di PT BAI. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit alat lab kesehatan. Ini Pak Indra bisa Ini alat lab kesehatan. Iya. Ya, Ini selamat pagi Pak Indra. Pagi Pak. Nah, jadi ini alat yang ini Pak, sebenarnya. Ini produksi kita sendiri. Karyawan kita sama. Iya. Kabar. Ya, ini yang dibantukan ke Rumah Sakit Bintan Pak. 40% Pak. Jadi makanya Pak Kapolres, ini alat yang akan dibantu oleh PT kepada rumah sakit kita. Alat ini baru setengah jadi, akan disiapkan dulu, nanti diserahkan ke rumah sakit. Fungsi kegunaannya adalah dalam pengambilan sampel untuk swab. ESCO ini adalah manufacturer untuk instrumen laboratorium, medical dan pharmaceutical di Indonesia. Ya, jadi kami ini ekspor ke 100 lebih negara di dunia. Ini produksi dari Bintan dan kita di masa-masa pandemi ini peralatan kita itu banyak digunakan untuk tes, untuk trace, untuk tes dan untuk treat penderita dan juga orang-orang yang terkena untuk COVID-19. Ya, jadi di belakang saya ini ada biosafety cabinet ya yang bisa digunakan untuk proteksi diri sendiri ya, untuk proteksi usernya sampai yang pakai, untuk proteksi sampelnya yang di dalam biosafety cabinet dan untuk proteksi lingkungan di luarnya.
agar bahaya-bahaya virus maupun patogen tidak keluar dari safety cabinet. Ya, jadi ini produk andalan kami dan kami ekspor ya. Office kami ada di lebih dari 24 negara di dunia. Anak-anak Bintan waktu kami rekrut itu pekerja direct langsungnya itu 80-90% itu dari Bintan. Ya, apa ini record aja kan? Oh iya, ya. Enter nih man. Oh iya, Pak ya. Yang tadi Turis kok mana-mana, Mas? Kita yakin Bintan ini 10 tahun ke depan terjadi perubahan besar-besaran secara ekonomi. Nah, kalau kita lihat sekarang fondasi yang sudah cukup kuat, regulasi yang semakin bagus, tambah lagi beberapa kawasan industri dan pariwisata kita ini memang berskala internasional, dan kita masih memiliki ruang dan wilayah yang memungkinkan investasi yang masuk ini adalah investasi yang memang berskala internasional, baik itu industri maupun pariwisata. Ditambah lagi perubahan tata ruang yang baru saja disahkan oleh DPRD itu juga sangat mengadop kebutuhan investasi sesuai dengan perkembangan investasi dunia. Jadi hari ini kami sangat yakin bahwa fondasi yang sudah terbangun dari sektor ekonomi di Bintan ini akan berdampak terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kita akan melihatnya 10 tahun ke depan akan luar biasa. Kita yakin. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi peninggalan atau warisan yang akan kita titipkan untuk anak cucu kita ke depan. Kalau kita berpikir hari ini, bekerja hari ini tidaklah bisa dianggap bagus atau baik ketika memang tidak bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan, karena kita tahu tantangan ke depan akan lebih besar, tantangan ke depan akan lebih luar biasa. Kenapa orang suka katanya? Karena memang ini kawasan 23.000 hektar di Lago ini memang ditata alami. Kita lihat lagi, hutannya masih alami, terus pantainya masih alami. Jadi artinya wisata di Lago ini bukan wisata rekayasa, tapi memang wisata yang alami. Apalagi ya, inovasi Lago sekarang ini membuat sebuah event-event yang memang berskala internasional, menjadikan bahwa berwisata itu tidak hanya menikmati keindahan alam, tapi berwisata itu juga bisa dijalankan dengan berolahraga. Jadi banyak event olahraga. Jadi kita memang bisa mensejajarkan atau mengklaim bahwa Bintan ini menjadi sebuah destinasi sport tourism. Ini selain keindahan alam, kita juga punya memiliki inovasi bahwa menjadikan lokasi di Bintan menjadi sport tourism. Ini mungkin keunggulan yang memang pada hari ini menjadi perhatian orang berkunjung ke Bintan. Ya, kita sudah sampai di mana, Nirman? BBT nih, Pak. BBT ini adalah salah satu pintu masuk. Melalui BBT ini tahun 2019 kemarin itu hampir total orang yang melewati pintu masuk di sini untuk berkunjung ke Bintan dari turis mancanegara itu hampir 900.000 orang, mendekati angka 1 juta orang. Inilah potensi pendapatan penghasilan daerah yang harus terus kita rawat, kita jaga, dan harus kita tingkatkan. Ya, sampai mudah-mudahan. Oh, mantan. Alhamdulillah, Pak. Kamu ini gondrong ya? Iya, Pak. Enggak berani ke Pak Besok. Saya juga nggak berani kemir. Siap. Oh, Pak. Sama ganteng. Ya, kamu saya mantap kan? Mantap. Itu maksudnya sudah lebih berwawasan. Berwawasan apa? Berwawasan.
kita meninjau kesiapan BRC Lagoy, tempat untuk tinggal para karyawan yang rumahnya berada di luar lokasi. Ini dormitory karantina. Jadi semua karyawan yang dari daerah transmisi lokal itu kan statusnya isolasi. Nah, mereka akan masuk melalui pos 1. Kemudian nanti akan ada sistem di sana untuk mengidentifikasi mereka. Mereka langsung diminta untuk lapor ke klinik. Nanti ada pemeriksaan di klinik dan surat anjuran untuk isolasi keluar dari klinik. Kemudian mereka akan diarahkan ke klinik untuk melakukan isolasi mandiri. Berarti kan ini hanya untuk karyawan yang tinggal di luar, transisi lokal ya. Ini yang untuk Tapi yang karyawan sudah tinggal di sini kan yang banyak sudah. Banyak. ya, Pak. Banyak 3.000 lebih Pak yang di sini. Isolasi ya. Ini rumah isolasi. Tapi tidak ada orang yang tolong. Tidak ada Pak. Pernah terjadi 6 kamar ya? Iya, kita Yang paling tinggi 8 lah. 6 sampai Itu pun bukan sampai Pak. Itu karena kan dari luar itu masukkan ke sini. Ini kita lakukan supaya ini Pak nggak ada kontak di dalam dormitory dengan orang yang punya resiko sebenarnya, walaupun sebenarnya mereka sehat. Ini peralatan-peralatan juga sudah lengkap Pak. Kita lakukan sterilisasi pakai alat. Ini apa ini? Ini alat untuk misting Pak, isinya desinfektan. Kita lakukan rutin untuk desinfeksi semua public area, Pujasera, rumah ibadah, pelabuhan, itu kita ada schedule rutinnya. Itu kita lakukan. Ada semua di belakang. Iya, kita sudah terpola Pak. Jadi setiap beberapa hari itu untuk area-area tertentu yang high risk itu kita ada frekuensi. Tadi juga saya sudah informasikan kepada Pak Bupati, kita coba sebagai upaya, tetapi nanti yang akan berkeputusan daripada Kabupaten Bintan menyampaikan kepada Kementerian Pariwisata, mungkin dari situ ke Kemenkumham untuk membuka. Dan kalau kita dapat membuka Singapura, kita juga memikirkan kalau kita dapat membuka di antara Kepri sendiri. Ya, Kepri. Kita mungkin mau ke Lingga, kita mau ke Anambas, kita mau ke mana-mana. Itu adalah Kepri. Setelah kita harapkan kita dapat membukanya ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, yang kami banggakan Pak Wakil Bupati. Yang kami hormati tentunya hadir bersama kita Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir bersama Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan juga dari unsur TNI lainnya yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu-satu, dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, Pak Agus Hartanto, para Kepala OPD, terkhusus dari BRC, Pak Wahab, dan seluruh jajaran, termasuk para pengelola dan pengusaha perhotelan di kawasan pariwisata Lagoy yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, serta teman-teman media yang pada siang hari ini dalam suasana yang dingin-dingin empuk ya, sejuk ini hadir. Yang naik motor hati-hati pulangnya kehujanan ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Tentunya kesempatan pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Kita sudah memulai tadi dari mulai pelabuhan, dilanjutkan juga kita meninjau langsung tempat untuk isolasi atau untuk karyawan yang memang bersentuhan langsung atau berhadapan langsung dengan para tamu. Ini sudah kita tinjau, insya Allah kita juga sudah melihat videonya. Saya pikir ini sebuah kesiapan yang sungguh matang dan luar biasa. Hari ini kami ingin meminta sebuah pernyataan dari pengelola kawasan, dari Pak Wahab dan seluruh jajaran, dalam rangka untuk memastikan bahwa protokol kesehatan yang berkualitas. Yang kami inginkan pada hari ini adalah protokol kesehatan yang berkualitas, tidak hanya sebatas protokol kesehatan saja. Tapi setelah kita tinjau, insya Allah kami yakin dan percaya ini menunjukkan bahwa kesiapan dari BRC dan seluruh pengelola kawasan Lagoy ini sudah siap. Ini bermula ketika kami dihubungi oleh Bapak Menteri beberapa minggu yang lalu. Memang Pak Menteri sangat menginginkan bahwa untuk Indonesia itu ada 3 kawasan yang akan dijadikan percontohan atau model. Yang pertama adalah Bali, yang kedua adalah Banyuwangi, dan yang ketiga adalah Bintan. Namun dari Pak Menteri sendiri menyampaikan sebenarnya di antara 3 ini yang paling siap adalah Bintan. Tepuk tanganlah untuk Bintan, insya Allah ya. Kenapa? Karena memang apa yang menjadi sumber kehadiran
warga asing itu lebih dekat posisinya, yaitu dari Singapura. Itu pertimbangan yang lebih memungkinkan untuk Bintan ini lebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal tadi sudah kami meninjau langsung. Ada yang menjadi catatan kami. Saya minta gini, mungkin tambahan ini Pak Wahab, untuk para pekerja kita, karyawan kita yang memang ini posisinya langsung ya berhadapan dengan turis, tolong vitaminnya dijaga. Jadi selain juga menyiapkan bagaimana protokol kesehatan, berikan imun tubuh mereka agar mereka juga dibantu vitamin setiap harinya, karena supaya mereka lebih percaya diri. Karena kalau karyawan percaya diri, tentu bosnya percaya diri semua, kan gitu. Ini penting. Termasuk kami terima kasih juga untuk Pak Kapolres dan TNI Polri yang hadir pada kesempatan pagi ini, bahwa dalam waktu dekat juga Pak Kapolres tentunya akan melakukan simulasi terkhusus, karena pintu masuk kita itu tidak hanya melalui yang kita tinjau tadi. Tentunya untuk turis-turis lokal, kita juga akan memastikan bahwa dari pintu masuk yang di depan itu akan menjadi pusat perhatian, dan bagaimana kita mengantisipasi dan mengawasi bahwa pada hari ini dengan persiapan kita pada hari ini, harapan kita tadi kalau Pak Wahab cerita lebih kurang untuk bulan pertama dengan dibuka ini bisa menyerap kurang lebih 28% lebih dari total kamar yang kita miliki. Tapi kayak saya yakin kalau sebulan pertama berhasil, tentu bulan kedua akan bertambah, dan kami sangat yakin itu akan bertambah. Dan sebagai informasi untuk teman-teman media, bahwa kawasan kita di Lago ini pada hari ini sudah menambah jumlah kamar. Hampir proses pembangunan sekarang itu terdiri dari beberapa hotel yang baru masuk, termasuk Sheraton, Holiday Inn, dan beberapa hotel lainnya. Itu hampir menambah jumlah kamar sebanyak 600 kamar. Tentu target ke depan itu tahun 2021, kalau tidak salah laporan yang disampaikan ke kami, ini nanti targetnya akan menambah kurang lebih 2000 kamar. Ini yang masa persiapan. Tentunya ini menjadi salah satu langkah baik untuk kita, khususnya dunia pariwisata kita. Yang pasti hari ini kita hadir ingin memastikan kesiapan kita semua, dan ingin memastikan komitmen kita semua, karena tanpa sebuah komitmen tidak mungkin ini semua bisa berjalan. Tanpa sebuah kerja keras dan kerjasama di antara kita semua, tidak mungkin juga semua ini bisa berjalan. Itulah kenapa pada hari ini kita meninjau langsung. Tadi kita dahului dengan meninjau lokasi industri kita yang ada di Lobang, dan yang paling penting adalah lokasi pariwisata kita yang pada saat ini kita sama-sama menghadiri. Selanjutnya kami juga dengan rombongan akan mengunjungi PT Bai, karena ini salah satu juga yang menjadi perhatian kami untuk dapat kita proteksi bagaimana sistem protokol kesehatan yang ada di kawasan-kawasan tersebut. Untuk Pak Wahab dan seluruh jajaran, kami ucapkan terima kasih. Tentunya ini adalah rasa optimisme kita, tapi jangan lupa bahwa keselamatan karyawan, keselamatan warga itu juga harus yang menjadi utama. Ini berjalan secara bersama. Secara ekonomi kita harus berpikir bagaimana ekonomi maju. Salah satunya adalah melalui sektor pariwisata. Namun prioritas pertama terkait dengan kesehatan warga masyarakat, terutama para karyawan yang bekerja di sini, tentunya juga harus menjadi prioritas utama dari kita semua. Selagi kita berkomitmen, selagi kita menjaga apa norma-norma dan aturan yang sudah ditetapkan, yakin dan percayalah bahwa kita mampu untuk menjalankan ini semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langkah persiapan tentunya kita harus memastikan dulu kesiapan kita dari sisi protokol kesehatan. Yang selanjutnya tentunya kita sedang menyurati setelah ini dalam bentuk bagaimana regulasinya. Sebagai informasi bahwa kenapa ini akan dibuka, karena ternyata Menteri Pariwisata kita itu ditelepon oleh Menteri yang ada di Singapura. Wah, seperti Pak Wahab sampaikan tadi, ini posisinya pada hari ini memang diminta untuk kita buka pelan-pelan. Ini khusus kawasan pariwisata dulu yang kita buka. Tentunya nantinya akan kita tindak lanjuti untuk kawasan-kawasan lainnya, termasuk bagaimana sosial kemasyarakatan yang lainnya. Itulah kenapa kami sampaikan bertahap. Ini karena perlu kesiapan yang matang. Tanpa sebuah kesiapan yang matang, kita akan kebablasan nantinya. Namun dengan penuh percaya diri dan keyakinan dan kekompakan kebersamaan dari kita semua, yakin dan percayalah bahwa ini salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita, bahwa COVID-19 harus kita atasi, ekonomi juga harus berjalan, masyarakat harus terus beraktivitas dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi petunjuk protokol kesehatan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati. Siap. Apa kabar Pak Menteri? Baik. Izin Pak Menteri, kami pada hari ini sedang rapat bersama dengan FKPD dan juga pengelola kawasan yang ada di Lagoy bersama juga para pengusaha hotel dan restoran yang ada di kawasan Lagoy. Tadi kami baru saja meninjau pelabuhan, kami juga meninjau posisi untuk ruang isolasi atau rumah isolasi untuk para karyawan kita yang ada di kawasan ini, termasuk juga tadi pengelola kawasan sudah memaparkan ke kita terkait dengan kesiapan dari sisi protokol kesehatan. Jadi kami kenalkan dulu nih Pak Menteri, saya bersama Pak Kapolres, bersama Pak Wakil Bupati Bintan, Pak Haji Dalmas Hisam. Ini adalah Pak Wahab, pengelola BRC Lagoy. Ada Pak Kajari, ada Wakil Ketua DPRD, dan semua stakeholder ini dari TNI juga lengkap, Bapak, dan juga para pelaku usaha, Pak. Jadi alhamdulillah berdasarkan arahan Pak Menteri, kami hari ini bergerak cepat untuk memastikan bahwa Bintan, khususnya kawasan wisata Lagoy, siap untuk new normal. Hanya Pak Menteri, mohon izin, ini teman-teman pada nanya, kira-kira kapan yang bisa mulai? Rupanya pada nggak sabar semua nih Pak Menteri. Jadi mohon arahan dari Pak Menteri, kami persilakan Pak Menteri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan Bapak yang mengurus kawasan Lagoy. Terima kasih nih, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir siang ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan tetap sehat, tetap semangat, dan justru dalam kondisi seperti ini kita harus bisa mencari peluang yang positif ke depan sehingga pariwisata di Indonesia dan khususnya di Bintan dan di Lagoy ini bisa justru jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tentu saat ini kami sedang mempersiapkan protokol kesehatan yang sudah kami siapkan di Kemenparekraf, dan kami sedang dalam tahap harmonisasi dengan kementerian dan lembaga lain. Begitu juga dengan gugus tugas. Sehingga pada saat nanti sudah bisa dikeluarkan aturan protokol itu, rencananya oleh Kementerian Kesehatan nanti kita bisa melalui berbagai macam tahapan untuk menuju ke pembukaan. Yang tentu diawali dengan penetapan protokol itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita mengedukasi dan juga melakukan penerapan protokol itu sendiri. Yang ketiga, kita harus melakukan sosialisasi, dan berikutnya keempat, kita harus juga dapat melakukan simulasi. Lalu setelah kita berhasil melakukan simulasi dengan baik dan kita bisa menjadikan percontohan, mungkin dengan video, mungkin dengan handbook dan lain sebagainya, kita bisa melakukan pembukaan pariwisata dan juga nanti ekonomi kreatif secara bertahap. Dan setelah itu kita akan terus melakukan evaluasi. Dan tentunya pelaksanaan protokol ini harus dapat dilaksanakan dengan sangat disiplin dan sangat ketat. Karena kita tidak ingin nantinya menjadi masalah baru lagi dalam penularan COVID-19. Dan tentunya seperti arahan Bapak Presiden, diharapkan kita bisa tetap produktif tetapi aman dari COVID-19. Oleh karena itu, tahapan-tahapan ini sebaiknya kita lakukan bersama, dan tentunya saya berharap kesiapan daerah dan masyarakat dan para pelaku pariwisata di Bintan juga menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ini, sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga Pak Bupati, kami sering berdiskusi panjang lebar bagaimana tentang persiapan menuju new normal ini, dan juga saya sudah juga melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa tempat yang siap ya dalam menghadapi new normal ini, dan salah satunya adalah Bintan. Dan tentunya kita masih
protokol dan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan ini dapat kita lalui bersama sehingga dalam pelaksanaannya dapat kita lakukan dengan baik. Dan tentunya saya sangat bahagia sekali karena mendengar laporan dari Pak Bupati selama ini bagaimana progres penanganan COVID-19 di Bintan ini menurut kami adalah sangat baik, dan tentunya kita harus dapat mempertahankan kinerja kita dalam menghambat penyebaran COVID-19 ini dan juga tetap bisa produktif sehingga nantinya kawasan Bintan dan maksud saya kawasan Lago ini di Bintan kembali dapat bangkit kembali dan siap menerima pariwisata dengan rasa aman dan nyaman pada saat berkunjung ke sana. Itu juga hal yang penting. Dan memang dari kementerian kami juga sudah mempersiapkan berbagai macam campaign atau promosi untuk meningkatkan kepercayaan publik lokal maupun internasional nantinya agar dapat merasa tadi yang saya bilang adalah rasa aman dan nyaman itu sangat penting kita kita tingkatkan. Kurang lebih begitu Pak Bupati secara umum, dan kembali reopening stages itu kesiapan di daerah, kesiapan pemerintah daerah, kesiapan para pelaku pariwisata dan masyarakat adalah hal yang paling penting dalam melaksanakan pembukaan kembali kawasan pariwisata di Bintan khususnya di Lago. Semenjak peristiwa COVID-19 ini sudah sampai ke tanah air, kami dari KLM Batang, dari administrator sudah mengantisipasi. Bahkan kami beberapa kali rapat dengan Pak Santoni beserta Garis Naker. Pertama, ada beberapa kendala yang penting kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa karyawan di KLM Batang ini kebanyakan memang karyawan yang ada di lokal, yang ada di Tanjung Pinang. Kami kemarin sudah berencana untuk mengkarantin mereka yang bekerja di Tanjung mereka tidak bisa keluar lagi, cukup di sini. Tapi pada rapat presiden Antoni, mereka tidak mau. Karena kami mengantisipasi virus yang akan masuk ke dalam, bukan virus yang dibawa keluar gitu. Jadi kami mengantisipasi itu. Tapi hasil rapat kemarin kita dengan Pak Garis Naker juga bahwa mereka tidak mau. Mereka tetap ingin pulang dan tinggal di Bintan dan tinggal di luar. Mereka masuk lagi, tapi tetap melaksanakan protokol COVID-19. Adapun maksud dan tujuan kami datang kemari ingin memastikan bahwa aktivitas PT PAI pertama kali bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah, aturan-aturan yang ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau boleh jujur bahwa ini adalah sebagai upaya yang kami lakukan untuk memastikan bahwa kawasan kita ini yang terdiri hampir 2.000 hektar lebih dengan aktivitas yang pada saat ini dalam proses pembangunan, tentunya proteksi terkait dengan protokol kesehatan yang berstandar. Di protokol kesehatan berstandar dan berkualitas ini yang menjadi perhatian kami hadir di sini. Selain kami melihat bagaimana kondisi real di lapangan, dan juga kami ingin memastikan bahwa keikutsertaan warga masyarakat Kabupaten Bintan khususnya dalam rangka untuk kesempatan kerja yang ada di wilayah ini tentunya menjadi perhatian. Selain kami sudah minta Garis Naker untuk membuat MOU, kita minta ada MOU dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang ditujukan oleh PT PAI kepada Pemkab Bintan. Meskipun standar untuk menerima karyawan di sini tentunya PT PAI yang lebih memahami, namun keberadaan daripada Garis Naker nanti akan kita optimalkan. Kita mengumumkan
dan kita juga memberikan pendampingan serta memberikan pelatihan. Target ke depan adalah semua kebutuhan karyawan, kebutuhan tenaga kerja yang ada di PT Baik ini tentunya sejauh hari master plan-nya atau perencanaannya itu harus disampaikan kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa menyiapkan skill yang memang dibutuhkan oleh PT Baik sendiri, terutama dalam memberikan skill pada tenaga kerja lokal kita. Dan kami memahami bahwa sebuah produksi proyek yang sebesar ini tentunya memerlukan tenaga skill yang memang berkualitas internasional. Kalaupun itu memang dibutuhkan terkait TKA, bagi kami tidak ada masalah selagi memang mengikuti tata cara dan prosedur yang menjadi perhatian kita secara bersama dan juga memberikan porsi kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Jadi mungkin catatan saja dulu ya, catatan saja. Berarti karyawan kita di sini tidak berdomisili di sini untuk karyawan lokal, mereka pulang balik ke kediamannya masing-masing. Satu catatan bagi saya. Yang kedua, untuk tenaga kerja yang lain yang TKA, berarti memang ada tempatnya di sini. Mereka tinggal di dalam ini biar kami tahu dulu deh. Yang kedua, nanti kami minta Kepala Dinas Kesehatan bersama kepala rumah sakit juga kami hadirkan. Kami minta mereka untuk mengecek langsung klinik. Ini bukan nanti kita menjadi kesalahan Mas Andi, justru kita akan sharing nanti kira-kira apa sih standar yang diperlukan di sini yang perlu didiskusikan dan perlu ditingkatkan. Jadi kami minta Pak Gama dan Pak Dr. Benny ngecek langsung klinik yang ada di sini, kesiapan klinik kita ini sejauh mana, walaupun tadi sudah mendapat laporan, tapi kehadiran kami pada hari ini untuk memastikan bahwa kualitasnya juga terjamin. Jadi ini dalam rangka kita sharing bukan pendapat, sehingga bagi kami pada hari ini pelayanan yang sempurna untuk para pekerja kita di bawah binaan PT Baik ini harus betul-betul dilaksanakan secara profesional dan juga ini bisa memberikan rasa nyaman bagi karyawan kita terutama dan rasa nyaman bagi para petinggi yang ada di PT Baik ini sendiri itu sebenarnya. Walaupun sampai hari ini alhamdulillah kita tidak mendapatkan sebuah laporan yang berarti terkait dengan kasus COVID-19 yang ada di PT Baik. Tapi ini adalah langkah antisipasi yang perlu kita lakukan. Kemarin juga kami sempat sampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja regulasi pengaturan untuk Subkon juga nanti dirapikan, karena setelah saya dapat laporan bahwa yang mengorder TKA kemarin juga dari Subkon, sehingga kami ingin bahwa order TKA dan sebagainya terkait kebutuhan dilaporkan satu pintu saja melalui PT Baik, dan yang bertanggung jawab terhadap bagaimana kebutuhan itu semua harus melalui manpowernya atau dari PT Baik langsung kepada pemerintah. Dalam hal ini disampaikan kepada Disnaker. Terus semua Subkon kami pindah ini juga harus terukur dan terdaftar karena memang ada aturannya. Jadi ada aturan yang memang mengatur itu. Setiap Subkon yang ada di sini juga harus terukur dan terdaftar di pemerintah daerah untuk dilaporkan, karena terkait dengan jumlah karyawan yang masing-masing Subkon ini juga menjadi perhatian. Walaupun ya mungkin selama ini sudah berjalan dengan baik, tapi minimal kita ikutilah, karena saya yakin bahwa kawasan ini adalah sebuah kawasan yang nantinya menjadi kawasan yang luar biasa. Karena saya masuk sini baru 3 kali masuk, yang saya lihat berubah semua. Nantinya ini sangat luar biasa, investasi yang sangat luar biasa. Tentunya kami sama pemerintah daerah ingin semaksimal mungkin ini juga bisa berdayakan, termasuk MOU kita dalam rangka memberikan pelatihan pada anak-anak Bintan ya khususnya yang nantinya akan bisa kita pekerjakan di sini. Ini sangat penting bagi kami bahwa jangan sampai bahwa di posisi ini kita membutuhkan lapangan kerja sangat luar biasa. Pada hari ini laporan yang kami dengar tadi hampir 3.000 ya, 2.000 lebih karyawan dan kurang lebih hanya 200-an lebih saja yang dari TKA, artinya presentasinya juga tidak begitu banyak seperti yang kita dengar di luar kan kayaknya wah begitu. Artinya inilah kami memastikan pada hari ini ternyata dari 2.000-an lebih itu ya TKA-nya hanya 200 orang lebih. Artinya ini juga memastikan bagi kami setidaknya ketika ada isu dan ada kejadian-kejadian atau problema yang terjadi di literasi bisa kami tutaskan secara baik.
sini harus pandai bahasa Mandarin, saya minta WNA juga harus pandai bahasa Indonesia. Iya. Nanti Pak Asparijal koordinasi sama Pak Jul untuk melanjutkan beberapa item yang harus terus secara teknis dibahas. Dengan tenaga kerja teknisnya dibahas lagi. Ini perjalanan kita mulai dari Lobam, Lagoy dan berakhir di PT Bai. Tentunya hari ini kita ingin memastikan bahwa aktivitas industri, aktivitas pariwisata di Bintan berjalan dengan standar protokol kesehatan yang berkualitas, dan kami yakin dengan sebuah komitmen yang telah ditandatangani oleh 3 kawasan ini. Yang terpenting bagaimana komitmen ini bisa dijalankan dengan baik. Tentunya dampaknya aktivitas ekonomi bisa berjalan. Kalau aktivitas ekonomi berjalan, tentunya ini akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat kita. Terima kasih. Inilah kunjungan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.